Iya. Tapi mayoritas dari pemain naturalisasi kita kan rambutnya gelap, yang kelihatan ada darah Asianya. Nah ini Latin, bos. Kalau dari nenek moyang lama-lama sampai Adam Hawa ya. Kita sama. Jadi kalau FIFA tidak memprotek, maka di seluruh dunia akan diisi orang pemain Brazil Latin semua nanti. Ya, karena kan secara material mereka lebih bagus. Mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka, nggak ada darahnya mereka. Perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran, mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. My mother is from Indonesia. Hello Indonesia, nama saya Virgil van Dijk. Hello Indonesia, my name is Iman. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio ya. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan kenapa Indonesia nggak pernah kena masalah kalau menaturalisasi pemain itu. Karena apa guys? Ini yang saya ingin reaksi pada kali ini dari dalam video ini. Sebab Indonesia itu sekarang ini di timnas Indonesia sendiri lebih kurang ada mungkin 15 atau 16 pemain keturunan ya. Semuanya ada darah Indonesia. Tetapi bagaimana mereka menyusun atau dokumentasinya dengan baik dan tidak ada masalah bila diajukan ke FIFA dan FIFA meluluskan, mengesahkan, mengiktiraf semua pemain-pemain naturalisasi Indonesia ini. Itu berbeda dengan Malaysia punya, sehingga Malaysia akhirnya disangsi oleh FIFA itu sendiri guys. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak dulu video ini. Pemain naturalisasi kita kan rambutnya gelap, yang kelihatan ada darah Asianya. Nah ini Latin, bos. Kalau dari nenek Jalan naturalisasi seperti yang ditempuh oleh timnas Indonesia, khususnya oleh Pak Erick Thohir. Ini kemudian akhirnya diikuti oleh Malaysia untuk menghidupkan sepak bola. Bukan Malaysia ngikutin, semua ngikutin, cuma mereka belum dapat aja. Nanti kalau mendadak dapat pasti ada, ya kan? Kalau kita kan jelas dari kakeknya, neneknya, dokumentasi ada, bahkan tampang-tampangnya aja mayoritas rambutnya hitam kecuali Pas. Tapi Pas itu kan dari neneknya yang memang orang Belanda, nggak punya darah Indonesia, karena dia lahir di sini, jadi dianggap haknya sama. Dan itu kan ada di undang-undang, nggak ada yang dilanggar. Tapi mayoritas dari pemain naturalisasi kita kan rambutnya gelap, yang kelihatan ada darah Asianya. Nah ini Latin, bos. Kalau dari nenek moyang lama-lama sampai Adam Hawa ya. Kita sama. Agak Latinnya dari mana gitu? Orang Melayu sampai maka dari itu ini Latin, bos. Coach, mungkin saya positive thinking ya. Latin, ada upaya Bang Don dari Malaysia untuk kemudian melakukan perubahan secara besar-besaran pembinaan sepak bolanya. Dia belajar dari kita. Itu harus kita apresiasi. Cuma mungkin caranya. Iya kan? Tetapi untuk saya ya coach, kalau untuk saya sih gampang. bahwa naturalisasi itu untuk penonton kita itu harus dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang jelek, kira-kira begitu kan? Faktanya adalah kita semua happy sebagai bangsa Indonesia ketika menang. Itu ceritanya. Dan semua mengakui bahwa sepak bola kita maju dengan pemain diaspora ini. Dan selama kita nggak melanggar, so what's wrong? Iya kan? Dan mereka punya darah Indonesia juga kok. Masa nggak boleh main? Kenapa Indonesia nggak pernah kena masalah naturalisasi kayak Malaysia? Jawabannya ada di jalur yang ditempuh PSSI. Setiap pemain naturalisasi Indonesia harus jelas asal-usulnya, punya darah keturunan Indonesia dari orang tua atau kakek nenek. Semua dokumen diverifikasi pemerintah dan FIFA secara transparan, bahkan bisa dilihat publik. Prosesnya memang panjang dan rumit, tapi hasilnya aman. Erick Thohir sendiri menegaskan, naturalisasi Indonesia jelas ada darahnya, beda dengan negara lain yang asal comot pemain. Itulah kenapa di saat Malaysia kena sanksi pemalsuan dokumen, Indonesia justru bisa bangga dengan skuad diaspora yang sah dan legal membela Garuda. Kenapa?
100% keturunan orang Eropa, mengapa Martin Paes bisa dinaturalisasi Indonesia? Di dalam tubuh Martin Paes tak terkandung satu tetes darah etnis asli Indonesia. Namun, Paes bisa dinaturalisasi karena neneknya seorang Belgievers atau sebutan bagi para pendatang berdarah Eropa murni yang lahir dan menetap di Hindia Belanda. Simpelnya, buyut Paes dua-duanya merupakan orang Eropa, lalu menikah dan tinggal di Hindia Belanda atau sekarang merupakan Indonesia, dan melahirkan nenek Martin Paes di Indonesia. Oleh karena itu, Paes bukan blasteran, tetapi bule medok alias full berdarah bule. Nenek Paes sendiri lahir di Kediri, Jawa Timur pada 20 Maret 1940. Karena itulah Martin Paes bisa dinaturalisasi Indonesia. Yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka. Nggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Mestinya mereka yang lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Oke guys, betul apa yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir ini. Indonesia menaturalisasikan pemain mereka itu ada darah Indonesia dan transparan. Itu dari pemain itu sendiri yang mengatakan, dan juga diwar-warkan juga, dipublikasikan juga di media-media sosial. Itu beda dengan Malaysia ini. Memang beda. Kalau Malaysia tidak diwar-warkan di media sosial dan memang tidak ada darah keturunan Malaysia. Dia punya pemain-pemain warisan nih. Tapi saya kurang pasti kenapa disahkan oleh FIFA dan juga diiktiraf oleh FIFA, yang akhirnya diketahui pemalsuan dokumen. Itu. Dan kalaupun Malaysia itu ada darah Malaysia kan, selalunya pemain itu daripada Inggris. Ini bukan daripada Inggris, daripada Spanyol, Argentina, Brazil, yang mana negara-negara itu tidak pernah pun menetap di Malaysia ataupun menjadi penjajah kepada Malaysia, itu tidak pernah. Kalau Britain ialah Inggris, Portugis, Portugis pernah menjajah Malaysia, Jepang pernah menjajah Malaysia. Kalau dari situ tadi oke lagi, boleh diterima akal kan? Oke. Pemain yang boleh dinaturalisasi, tanda kutip, itu yang harus punya turunan darah paling tinggi kakek neneknya. Kalau ini tidak dibuat oleh FIFA, maka di seluruh dunia akan ada aneh-aneh. Bukan. Pemain naturalisasi semua berasal dari Brazil. Oh iya. Bang, kemarin tuh ada tuh, waktu kita kemarin basket, Kamboja, kan tuan rumah dia. Ya. Kita udah bingung. Semua di pemain asing. Kok nggak ada lagi orang Kamboja nggak ada lagi loh. Nah, kalau FIFA mungkin lain. Itu. Jadi kalau FIFA tidak memprotek, maka di seluruh dunia akan diisi orang pemain Brazil. Latin semua nanti. Ya, karena kan secara materi mereka lebih bagus. Itulah dibuat. Maka kenapa kasus Klopp tidak mulus? Karena Klopp bukan turunan. Iya. Dia memang minta ya. Minta. Menurut Undang-Undang Keluarga Negara kita nomor 12 2006, siapapun berhak untuk minta jadi warga negara. Jadi warga negara dengan syarat sudah 5 tahun tinggal di Indonesia atau 10 tahun bukan ada darah keturunan. Berhak atau dia kawin. Sama orang Indonesia. Nah, sedang yang kita urus ini yang kemarin yang sampai hari ini masih diurus. Betul. Itu tidak pernah tinggal di Indonesia. Iya. Maka kalau dilihatlah keturunannya ya. Ya, itu ada undang-undang juga yang membantu. Kalau undang-undang nomor 12 tadi yang kasus 5 tahun itu siapa aja boleh apply, itu pasal 19. Tapi pasal 20 itu bunyinya lain lagi. Ada pengecualiannya. Ada pengecualian. Dia pernah berjasa buat negara. Nah, pemain ini belum berjasa buat negara. Iya. Atau, nah bukan titik di situ. Atau negara membutuhkan jasa dia. Nah, kita ambil dia karena butuh jasa dia ya. Butuh jasa dia untuk keperluan timnas. Dan sekarang terbukti memang mereka tidak boleh di klub. Mereka pakai nama merah putih ya, pakai merah putih sekarang Garuda. Ya, tapi kalau kita ambil dia, karena waktu itu sebelum ini ada case
di PSSI mau rekrut pemain Brazil. Kalau itu terjadi, maka dia nggak pernah bisa main di timnas, tapi masuk ke klub. Karena tidak bisa menembus regulasi artikel 7 dari FIFA tadi. Jadi FIFA-nya ketat juga. Itulah yang saya pelajari. Punya darah baru oke gitu ya. Yes, itulah yang saya pelajari dan nggak semua orang federasi ngerti pada saat itu. Oke. Nah, setelah saya dobrak ini, saya mundur, dikerjain. Termasuk yang sekarang Bang Arya lagi ngerjain. Dikerjain tapi nggak selesai, Bang. Ya itu terserah lah, kan itu kepintaran masing-masing orang cara handling, ya kan? Kan saya dipu sama netizen. Kenapa nih nggak bisa cepat? Saya bilang dalam bernegosiasi, jangan pernah pakai emosi. Betul. Didengar masukannya. Waktu itu kita tanya dengan PSSI, ini kalau semua naturalisasi anak-anak kita bagaimana nih? Ya betul. Iya kan susah regenerasinya. Ya memang waktu itu PSSI di bawah Pak Erik, dia mencoba presentasikan. Ini memang adalah program jangka pendek. Karena kita menghadapi satu kompetisi yang ketat, yang harus dikejar. Tapi bukan apa, Dad. Sebelum mereka mengangkat sumpah dengan memegang bendera merah putih, aku beberapa kali ngobrol dengan anak-anak Belanda yang turunan ini. Mereka kecintaan pada Indonesia, kita nggak nyangka loh. Dan ini keturunan ya? Oh iya. Ada yang orang Semarang, ada yang dari Ambon, ada yang dari Makassar. Bukan bule sembarangan. No. Emaknya orang kita. Maaf, ada yang namanya Sukino. Artinya seperti itu. Saya tanya, kamu benar ini mau masuk? Iya, Pak. Sukino. Saya dari kecil bercita-cita menjadi orang Indonesia. Bisa ngomong Indonesia? Bisa hampir rata-rata, walaupun dengan semua slang-slang Inggris atau Belanda. Tapi kita bicara. Terakhir kita menyetujui si Verdong yang pemain terakhir itu. Betul. Nah, artinya memang dia sudut lain. Sekarang mau masuk. Mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka. Nggak ada darahnya mereka. Kalau kita, jelas ada darah kita. Itu yang kita patut bangga. Jadi kalau tim nasional lain, negara lain, mengenai Indonesia, biarkan aja. Erick Thohir bilang naturalisasi harus hati-hati. Facundo Garces keceplosan akui berketurunan Malaysia dari kakek buyut. Semalam gempa di sosial media tentang satu statement kononnya datang daripada pemain warisan kita, Facundo Garces. Kalau persoalan tu datang daripada rakyat-rakyat Malaysia, saya faham. Bila kita nak assurance siapa sebenarnya pemain warisan kita ni, la mayor confianza posible, lo más rápido posible a nivel grupal, sentirnos muy cómodos ya desde el inicio. Ini tengok guys ya, orang tua, kakek hingga leluhur saya adalah masyarakat Argentina. Tidak ada garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu. Macam mana tuh? Tidak ada garis keturunan. Tidak ada garis keturunan baik dari pihak ayah maupun ibu yang memiliki hubungan dengan Malaysia atau negara lain. Nah, betul ini. Y bueno, el objetivo principal es lograr la permanencia cuanto antes. Mereka melakukan naturalisasi, nggak ada darahnya mereka. Nggak ada darahnya mereka. Mereka perekrutan pemain naturalisasi tidak ada anggaran. Mereka join langsung. Ya, memang pilihan mereka. Kita nggak nyogok mereka suruh main kok. Mereka emang mau main di sini. Nggak ada. Kita sama, memberikan hotel yang sama, nggak ada. Pemain diaspora titik-titik di Fairmont, ya, pemain nasional kita di Hotel Haris, nggak ada, kayaknya timnya jadi satu deh. Fasilitas sama, cuman bedanya yang satu berangkat dari Surabaya, yang satu berangkat dari Copenhagen, lebih mahal kan tiketnya. Hotelnya sama, fasilitasnya sama, makannya sama, gitu. Dan saya tidak mau ya diaspora datang ke Indonesia karena ini. Kan saya udah bilang, kenapa kita merubah pola pikir naturalisasi kita? Kalau dulu semua pemain naturalisasi itu main di klub, dia cari apa? Cari apa? Uang. Kalau hari ini dia ingin cari nama, cari pengalaman, cari jam terbang. Nah, itu value tersendiri buat mereka di Eropa, tapi bukan kita yang biayain, itu klub-klubnya kok. Ya, tidak ada membedakan pemain diaspora, pemain Indonesia dengan perbedaan fasilitas, nggak ada. Sama yang saya bilang, tidak ada juga pemain titipan-titipan di tim nasional. Kalau ada saya sikat. My mother is from Indonesia. Hello Indonesia, nama saya Virgil van Dijk. Hello Indonesia, my name is Ian Mats. Indonesia will win.
You must score goal in Bandung. I want to see in Bandung. Oke guys, kenapa Indonesia tidak ada masalah ketika menaturalisasi pemain ini? Jadi daripada video-video ini tadi jelas, pertamanya itu mereka ada darah keturunan yang jelas, yang transparan, yang bisa dipublikasikan, dan mereka juga mengakui pemain itu sendiri ya, mengakui bahwa mereka ada darah Indonesia, dan juga mereka ada yang bisa berbahasa Indonesia. Jadi itu yang pertama yang menyebabkan Indonesia ini dengan mudah ya untuk menaturalisasi pemain. Kemudian yang keduanya, PSSI dan pemerintah itu bekerja sama erat, yaitu PSSI mendapat dukungan daripada pemerintah yang menambah Pak Erick Thohir dan juga Pak Prabowo dan DPR dalam mempercepat dan mengesahkan naturalisasi pemain itu. Contohnya DPR RI menyetujui sebelum ini naturalisasi 5 pemain dalam rapat kerjasama, dan sehinggalah sekarang ini di Indonesia ada lebih kurang 15-16 pemain naturalisasi ini. Kemudian dari segi yang ketiganya, pemeriksaan dokumen dan kelayakan yang sangat ketat. Indonesia cenderung memastikan bahwa pemain yang dinaturalisasi ini memenuhi syarat, yaitu ini yang paling penting, memenuhi syarat silsilah keturunan, belum pernah bertanding untuk tim lain di tingkat senior, dan juga seluruh dokumen dan identitasnya itu lengkap dan original lah, yang asli ya. Kemudian lebih sedikit eksperimen dan naturalisasi massal terbaru. Naturalisasi di Indonesia lebih lambat dan selektif jika dibanding dengan Malaysia. Baru-baru ini agak instan dan begitu cepat. Sebab itu kalau tindakan itu terlalu agresif, dia pasti akan ada masalah. Kayak Malaysia lah, sekarang ini disangsi kan, karena kita tidak melihat secara jelas garis keturunan pemain-pemain Malaysia itu, dan juga daripada negara Argentina, Brazil, Spanyol yang tidak pernah pun menjajah Malaysia. Oke, kemudian Indonesia ini mereka belajar dari banyak negara terkait dengan transparansi dokumen itu. Bukan mudah untuk transparan dokumen yang asli ya. Jadi perlu proses verifikasi dan sebelum pengajuan ke FIFA, karena FIFA itu dia akan ambil, lihat, dan betul-betul kalau tidak ada aduan ataupun laporan dari mana-mana, barulah betul-betul disahkan, diiktiraf pemain itu. Apapun guys, saya mendoakan semoga Malaysia akan terlepas daripada sanksi yang berat, karena mereka masih menunggu lagi keputusan kehakiman daripada FIFA itu sendiri sebelum mereka aju banding ke FIFA untuk memberikan segala dokumentasi yang diperlukan mengikut makluman daripada FIFA itu sendiri guys. Oke, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi guys. Mohon maaf salah dan silap jika ada. Dan kepada yang baru menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.